Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Lukman Hakim, peserta pelatihan dasar CPNS Basarnas tahun 2025, kelompok 2 angkatan 2 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Jakarta. Dan dalam video ini saya akan menyampaikan pengalaman belajar saya pada hari kedua pembelajaran agenda 3 yang membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Ulasan dan pemaknaan terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN. Menurut saya, materi manajemen ASN membuka pandangan saya bahwa ASN bukan sekedar pelaksana tugas, tapi bagian dari sistem yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Perencanaan SDM, pengembangan kompetensi, hingga evaluasi kinerja. Semua adalah bagian penting untuk memastikan ASN benar-benar mampu melayani publik dengan baik. Saya memaknai ini sebagai panggilan untuk tidak hanya bekerja, tapi terus tumbuh, belajar, dan memberi dampak yang nyata bagi instansi dan masyarakat. Sementara itu, Smart ASN menurut saya adalah gambaran ASN masa depan yang cerdas secara digital, berintegritas, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Saya menyadari bahwa di era serba cepat ini, ASN dituntut untuk melek teknologi, berpikir terbuka, dan mampu berkolaborasi lintas sektor. Smart ASN bukan hanya tentang skill, tapi juga mentalitas melayani dengan sepenuh hati, bekerja dengan nilai-nilai etika serta nasionalisme. Dua materi ini menguatkan kesadaran saya bahwa menjadi ASN bukan hanya soal status saja, tapi tanggung jawab besar untuk menjadi agen perubahan. Melayani dengan cerdas, bersih, dan berdampak. Baik, untuk pengalaman belajar pada hari kedua agenda 3 ini, saya dan kelompok mengikuti kegiatan yang sangat interaktif dan bermanfaat, yaitu presentasi hasil kerja kelompok. Tugas kami adalah mencari isu aktual terkait ASN, kemudian menganalisisnya menggunakan metode 5W1H, yaitu what, why, who, where, when, dan how. Analisis ini kami padukan dengan sudut pandang dari 4 pilar literasi digital, yaitu digital skills, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Setiap kelompok memaparkan hasil analisanya melalui presentasi di dalam kelas virtual via Zoom. Dalam sesi ini kami bergantian menyampaikan materi, menjelaskan latar belakang masalah, analisis, serta kaitannya dengan literasi digital dalam konteks ASN. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan sesi tanya jawab. Saya merasa kegiatan ini sangat memperkaya pemahaman saya. Tidak hanya belajar dari materi yang saya dan kelompok susun, tapi juga mendapat wawasan baru dari kelompok lain yang membahas isu-isu berbeda, namun relevan. Diskusi berjalan aktif, pengampu dan peserta lain memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan memperdalam pemahaman terhadap konsep literasi digital dalam dunia ASN. Pengalaman hari kedua ini bukan hanya melatih kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi, tetapi juga mengasah kemampuan komunikasi, berpikir analitis, serta etika dalam berpendapat dan menyampaikan informasi di ruang digital. Kegiatan ini memperkuat kesadaran saya bahwa literasi digital adalah hal penting bagi ASN, tidak hanya tentang kemampuan teknis, tapi juga tentang etika, keamanan data, dan membangun budaya digital yang positif dan juga produktif. Baik, menurut saya kesimpulan pembelajaran hari kedua pada agenda 3 ini yaitu pembelajaran hari kedua mengajarkan bahwa menjadi ASN di era digital menuntut kita untuk tidak hanya paham manajemen diri dan organisasi, tetapi juga memiliki kecakapan literasi digital yang kuat. Melalui materi manajemen ASN dan Smart ASN, saya memahami pentingnya profesionalisme, integritas, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Kegiatan diskusi dan presentasi kelompok memperkuat pemahaman saya bahwa ASN harus siap menjadi agen perubahan yang etis, aman dalam dunia digital, dan mampu membangun budaya kerja kolaboratif dan modern.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. We are family, Afiknam Jagat Samagram. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.